Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Vegita dari Prodi PGMI kelas MI 2E. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu materinya adalah kondisi fisik, wilayah, dan penduduk beserta dampak yang ditimbulkannya. A. Kondisi geografis suatu wilayah. Kondisi geografis suatu wilayah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora, dan fauna, serta sumber daya alamnya. Seperti 1. Letak. Letak adalah suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi, batas, bentuk, dan luas. Dilihat dari peta Indonesia secara astronomis berada di antara C derajat Celcius LU sampai 11 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius barat timur sampai dengan 141 derajat Celcius barat timur. Dan secara geografis Indonesia berada di benua Asia dan Australia, serta secara samudra atau Pasifik dan Hindia. Yang kedua yaitu cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer harian pada jangka waktu tertentu yang meliputi wilayah relatif sempit, sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi cakupan wilayah yang luas. Yang ketiga yaitu relief. Relief atau topografi, kondisi wilayah yang berhubungan dengan tinggi rendahnya bentuk dataran permukaan bumi seperti gunung berapi, pergunungan, daratan tinggi, daratan rendah, bukit, perbukitan, dan tanjung. Yang keempat yaitu tengah. Indonesia memiliki 22 jenis tanah yang terbesar dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Yang ke B merupakan kondisi penduduk suatu wilayah. Kondisi penduduk suatu wilayah, dalam suatu wilayah terdapat penduduk, tetapi keadaan penduduk tiap wilayah berbeda-beda disebabkan oleh kepadatan, sosial ekonomi, mata pencarian, budaya, dan karakter. Jadi, penduduk Indonesia adalah semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Keadaan penduduk Indonesia dapat diketahui melalui 1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. 2. Persebaran dari kepadatan penduduk. 3. Susunan penduduk. 4. Tingkat penduduk. Yang ke A, kaitan di antara kondisi geografi dalam keadaan penduduk, aktivitasnya. Penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi, terutama kondisi fisiknya, meliputi iklim, topografi, jenis, dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari daerah pantai sampai puncak gunung seperti dataran pantai yang banyak perikanannya dan lain-lain, seperti tumbuhan yang hidup di pantai, daratan rendah, dan dataran tinggi. Adapun jenis tanah yang paling terkenal di Indonesia, yang pertama yaitu tanah vulkanik, tanah alluvial, tanah humus, tanah gambus. Yang kelima yaitu flora dan fauna. Flora adalah tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di suatu kawasan yang tumbuh secara alami, dan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam serta dipelihara oleh manusia. Sedangkan fauna adalah alam hewan, yaitu jenis hewan yang hidup di suatu kawasan. Indonesia memiliki flora dan fauna yang termasuk terbanyak di dunia, di seluruh dunia. Yang keenam yaitu sumber daya air dan kedaulatan. Sumber daya air merupakan
persediaan daya air yang terdapat di daratan maupun air tanah, misalnya sungai dan danau. Sedangkan sumber daya kedaulatan adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan dan di dasar laut atau perikanan. 7. Yaitu sumber daya dan mineral, meliputi barang-barang, timbang, migas, non-migas, mineral logam dan non-logam. Misalnya minyak bumi, batu bara, timah, tembaga dan besi. C. Kondisi geografi, lingkungan, dan kependudukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di 2 samudra dan 2 benua, sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu unit nadi perdagangan internasional. Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaannya. Bumi dibandingkan dapat dengan posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daratan. Posisi daratan itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dengan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki bentang alam dan bentuk permukaan bumi yang ada di daratan berbeda-beda. Ada yang disebut dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah-daerah tersebut tentang dapat diketahui dari suatu wilayah antara lain: 1. Posisi daerah tersebut terhadap tempat. 2. Kehidupan penduduk. 3. Latar belakang sejarah dan pengaruh. Untuk lebih memahami kondisi geografi Indonesia, tentunya kita akan mempelajari juga hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu 1. Letak fisiografi. 2. Letak sosiografi. 1. Letak fisiografi adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis, lintang, dan garis bujur. Posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. 2. Yaitu letak astronomis, letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga yaitu letak geografis, yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya, dimiliki bumi atau tidak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah dan di sekitarnya. Yang keempat yaitu letak geologis, ialah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit buminya. Yang kelima yaitu letak geomorfologis, yaitu terletak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air, laut, dan dilihat dari bentuk permukaan bumi. Yang keenam yaitu letak maritim, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kedaulatan di sekitarnya. Yang ketujuh, letak sosiografi, yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi dan segi politis. Letak astronomis yaitu letak suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Dan letak sosiografi yaitu letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi dan segi politis. Dan
Letak ekonomis Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lainnya. Kemudian, letak sosiokultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap di daerah di sekitarnya. Dan penduduk adalah seorang yang tinggal di suatu wilayah, baik baik selamanya ataupun sementara. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.